langsung beri bantuan bangun 10 rumah yang rusak akibat gempa. Berkolaborasi dengan BJB Peduli. Nah, berikut videonya. Mampir dulu minum es kelapa. Ternyata ketemulah sama abang ini. Ini abang ini, bang siapa namanya? Muswasa. Muswasa. Nih, ini rumahnya ya termasuk yang hancur, ya kan bang? Tetapi di sini mungkin tidak terlalu parah seperti di tempat lain. Betul sekali Pak. Jadi kita akan memprioritaskan daerah-daerah yang sangat parah, tapi kebetulan lewat, ya kita juga ikut sumbang sih. Ya, tadi ada berapa rumah yang hancur? Ada 8 rumah, tinggal 2 yang masih perjalanan. Ada 8 rumah, semuanya 10 rumah, dan sudah dibantu oleh BJB Peduli. Bank Jabar Banten Peduli ya. Terima kasih. Sudah dibantu untuk perbaikan rumahnya, dan nanti kalau ada bantuan diarahin ke tempat lain. Ya. Karena setelah ini kan setelah sembako selesai, segala macam selesai, situasi sudah semakin baik kan biasanya ada perbaikan rumah. Betul. Nah, karena ini sudah mendapat, kalau ada bantuan diarahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Siapa pejabat yang diminta warga datang ke bencana NTT? Ternyata bukan presiden, bukan wakil presiden, apalagi mantan calon presiden. Tapi ini. Assalamualaikum, selamat malam buat Pak Deddy Mulyadi nih. Saya sebagai putra NTT meminta dan memohon kepada Bapak Deddy Mulyadi agar datang ke Flores atau datang ke NTT untuk membantu korban-korban bencana yang di Nusa Tenggara Timur. Ini bukti warga di sana menginginkan KDM hadir di tengah-tengah warga NTT yang terkena musibah. Mengapa? Bukan soal bantuan yang akan dibawa KDM, tapi untuk membangkitkan psikis trauma yang dialami warga. Orang ini sadar untuk menghilangkan trauma warga adalah dengan menghadirkan tokoh yang diidolakan warganya, ya KDM. Coba lihat, di bencana di Sumatera dan Aceh beberapa bulan yang lalu, KDM disambut warga sangat antusias. Mereka bahagia dan merasa terhibur dengan kedatangan KDM, dan sejenak bisa melupakan penderitaannya. Ini sugesti, Cok, dan tokoh pemberi sugesti rakyat pada saat ini adalah KDM. Abangku, semoga badai berlalu, duka yang mendalam yang diakibatkan karena bencana yang menimpa segera terlewati, dan masa-masa sulit mari kita atasi bersama. Kami juga akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur, ikut membahagiakan warga NTT yang hari ini sedang dirundung kesedihan. Tidak banyak bantuan yang akan kami bawa, ala kadarnya saja. Semoga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa. Papua siap kawal KDM sampai jadi presiden. Kenapa kami mau kawal KDM sampai jadi presiden? Karena KDM adalah representasi dari pemimpin baik. KDM adalah sinar terang dan kemajuan Republik Indonesia. Sok bayangkan, itu suara dari Papua loh. Suara masyarakat itu nggak bisa ada yang menghentikan, siapapun aja. Dan nggak bisa di-frame sebagai apapun, itu suara natural aja dari masyarakat. Maka dari kemarin-kemarin kan banyak yang nuduh KDM, sewa buzzer dan lain sebagainya. Itu nggak bisa tembus. Kenapa? Karena merasa yang bersuara atas atau membela KDM, itu nggak ada sama sekali diperintah dan lain sebagainya. Itu murni dari lubuk hati masyarakat yang merasakan dampak dari kepemimpinan KDM. Bayangkan, di Papua sana teriak siap mengawal KDM untuk menjadi RI 1. Mereka itu nggak merasakan langsung kebijakan KDM loh, tetapi sudah mencium aroma bahwa ini orang bakal baik di dalam memimpin ke depan. Ya, mereka paham, ngerti, tahu. Ini KDM, orang ngerti, orang paham, orang tahu situasi. Ya, maka teriakan itu suara natural dari masyarakat. Dan saya kira Pak Presiden Partai Gerindra itu mesti bersyukur ada kader partainya yang dicintai sedemikian rupa oleh masyarakat. Ya, pengamat politik dan lain sebagainya kan suka ada tuh yang menganggap bahwa KDM sengaja menonjolkan popularitas ingin jadi capres. Enggak. Yang saya lihat KDM itu berjalan di atas kebenaran. Ya, dekat dengan masyarakat.
Itu aja yang beliau lakukan. Lalu natural, berjalan secara sendirinya, tergerak hati masyarakat. Oh, melihat nih, ini pemimpin baik nih. Ini pemimpin yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik ke depan. Gitu. Jadi jangan menganggap Partai Gerindra KDM itu sebagai ancaman. Enggak, saya kira jangan menganggap sebagai ancaman. Sebagai hikmah, sebagai anugerah. Ya, di tubuh kader di tubuh Partai Gerindra ada kader yang natural dicintai oleh masyarakat. Gitu, Bos, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum. Ini kita sudah rapat untuk membahas rencana pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, dari keriduan para peserta rapat yang hadir, sudah terkumpul alokasi sebesar 4 miliar untuk segera dibawa ke NTT. Dan ini Ketua BPBD, Kepala BPBD, membawa pasukannya nanti berangkat lebih dulu sebanyak 10 orang, ke 20 orang. Dan full, dompetnya penuh. Ya, dompetnya penuh. Jangan sampai memberangkatin relawan ke sana, dompetnya kosong. Jangankan menolong, malah tiap hari keleleran cari untuk biaya makan. Nggak boleh. Ya, semoga badainya cepat berlalu dan masyarakat NTT kembali normal. Kami doakan dari Provinsi Jawa Barat. Pemirsa sekalian, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salah satu tokoh politik di negeri ini yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial adalah Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya adalah Bapak Aing. Sosok Deddy Mulyadi hari ini menjadi perbincangan hangat. Viral karena keputusannya, viral karena kebijakannya, viral karena kehebatannya, viral karena dia mampu mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya Bapak Aing ini. Tentu kita yang bukan orang-orang Jawa Barat pasti akan bertanya, kapan pemimpin saya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya sebagai orang timur Indonesia yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merasa iri ketika melihat kehebatan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam berbagai pemberitaan di berbagai platform media sosial. Salah satu tokoh politik di negeri ini yang saat ini lagi ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial adalah Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya adalah Bapak Aing. Sosok Deddy Mulyadi hari ini menjadi perbincangan hangat, viral karena keputusannya, viral karena kebijakannya, viral karena kehebatannya, viral karena dia mampu mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Inilah sosok Kang Deddy Mulyadi atau sapaan akrabnya Bapak Aing ini. Tentu kita yang bukan orang-orang Jawa Barat pasti akan bertanya, kapan pemimpin saya bisa seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya sebagai orang timur Indonesia yang berdomisili di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merasa iri ketika melihat kehebatan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dalam berbagai pemberitaan di berbagai platform media sosial. Siapa sih yang tidak mau pemimpin yang merakyat? Siapa sih tidak mau pemimpin yang mewakafkan hidupnya untuk mensejahterakan rakyatnya? Jujur, kalau saya adalah masyarakat Jawa Barat, saya pasti akan merawat dan menjaga seorang Deddy Mulyadi. Dan bila perlu, di tahun 2029 nanti, seorang Deddy Mulyadi, masyarakat Jawa Barat harus mendukungnya, harus mensupportnya untuk maju ke RI 1.
kapasitas dan kemampuan dari seorang Deddy Mulyadi layaknya tidak pantas hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Barat, karena kami masyarakat Indonesia merindukan sosok-sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Pemirsa sekalian, bahwa sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ini adalah pribadi, adalah pemimpin yang pastinya di suatu hari nanti akan dirindukan oleh masyarakat Jawa Barat, yang pastinya di suatu hari nanti akan dirindukan oleh kita masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang kecil, khususnya rakyat jelata, di mana kita menyaksikan bersama-sama segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh seorang Deddy Mulyadi selalu berpihak kepada kita orang-orang kecil. Sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang mau menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, yang mau menempatkan dirinya sebagai seorang hamba untuk masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mewakafkan hidupnya untuk membangun rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Dan sosok Deddy Mulyadi ini pastinya kita semua mendambakannya. Pemirsa sekalian, berikut ini ada beberapa cuplikan video di mana kita orang Indonesia, kita masyarakat kecil menginginkan bahwa pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang benar-benar mewakafkan hidupnya, mewakafkan dirinya. Gubernur Jawa Barat itu nggak pantas Pak jadi gubernur ya. Bapak itu harusnya mundur dari gubernur Jawa Barat. Gue curiga deh ini. Harusnya mundur. Nah, saya ini kan petani Jawa Timur Pak. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Jawa Barat. Iya. Nah, Bapak mundur dari jabatan gubernur Jawa Barat, kemudian pindah Pak, pindah ke Jawa Timur Pak, menggantikan gubernur Ibu Khofifah. Ini adalah jenis durian blackton yang kita kerja dong Bu, kerja jangan cuma misalnya review makanan, review durian. Nggak usah direview, kita mah udah tahu kalau Pak Deddy Mulyadi. Ini mana nih? Pindah ke Jambi dong Pak. Oh, Jambi. Programnya sangat gubernur kami nggak jelas Pak. Nggak jelas Pak jalannya. Ya kalau saya mah dari Lampung. Oh, dari Lampung. Saya pingin betul Lampung tuh kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Karena saya jauh-jauh dari Lampung, ingin ketemu Pak Deddy. jauh dari Lampung ya? Salah wawancara. Ingin gubernur Lampung. Kang Deddy Mulyadi ini saran saya. Coba Kang Deddy Mulyadi mimpin Banten 2 bulan, Jakarta 2 bulan, DKI 2 bulan, Jawa Timur. Ngomong saya ngawur. Apa sih? Nah ini saya ini podo banding-banding nih gubernurnya masing-masing. Kok kilo Jawa Timur gubernurnya kantoi gebrakan ngawur awakmu. Melanjutkan ke pemerintahan yang kemarin Bu Khofifah memberi edukasi dan ngerti awakmu ki Ngeledek banget ya. Rono Karno sindir Kang Deddy Mulyadi. Didik anak itu bukan kirim ke barak bro. Jawa Barat kirim siswa nakal ke barak militer. Tapi Rano Karno bilang, tunggu dulu, Jakarta bukan barak latihan. Wakil Gubernur. Bang Dul, lihat nih rumah saya kebanjiran tuh, lihat. Saya tuh penggemar Bang Dul dari dulu, film apa aja saya tonton. Dari Sidul 1, Sidul 2, Sidul 3 aku bilang. Tapi Sidul keluar negeri saya tonton. Masa sekarang saya kebanjiran didiemin aja nih Bang. Ya, kedatangan Kang Deddy Mulyadi ini, saya punten ngonten udah pakai pick ya. Dan di konten ini, di channel ini sudah 3 hari tidak ngonten dikarenakan pembawa acara atau pengisi ya konten ini sedang flu, sedang sakit. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kemudian channel ini tetap update dan eksis, dan saya meminta tolong kepada teman-teman untuk support selalu channel yang saya kelola ya, channel ini ya, untuk terus teman-teman berikan support, teman-teman berikan support ya, teman-teman terus dukung agar tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan KDM ini saya terus update. Dan menariknya ini Kang Deddy Mulyadi baru saja datang ke NTT dengan membawa harapan dan asa setelah ada bencana alam yang terjadi di sekitar area NTT, yaitu gempa dan berpotensi tsunami.
Ini benar-benar membuat duka bagi masyarakat NTT. Mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di NTT diberikan ketabahan, dan juga bagi yang lain agar supaya lebih peka, lebih waspada terhadap alam, karena alam kalau sudah marah itu wah ngeri teman-teman ya, ngeri sekali teman-teman ya. Barangkali itu terlebih dahulu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.